Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Termasuk syirik memakai jimat. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan manfaat dan mudarat. Kalau Allah menghendaki untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah menghendaki untuk menimpakan musibah kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Keyakinan tersebut melazimkan kita sebagai seorang muslim untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan merasa cukup dengan Allah di dalam usaha mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat, seperti dalam mencari rezeki, mencari keselamatan, kesembuhan dari penyakit, dan lain-lain, serta tidak bergantung sekali-kali kepada benda-benda yang dikeramatkan seperti jimat, wafak, susuk, dan yang sejenisnya. Rasulullah SAW mengingatkan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, yaitu jimat dan yang semisalnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Apabila seseorang meyakini bahwa barang tersebut adalah sebab saja, maka hal itu termasuk syirik kecil, karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, padahal yang berhak menentukan sesuatu sebagai sebab atau tidak adalah zat yang menciptakannya, yaitu Allah. Perlu diketahui bahwa dosa syirik kecil tidak bisa disepelekan, karena dosa syirik kecil tetap lebih besar daripada dosa-dosa besar, seperti dosa zina, dosa membunuh, dan lain-lain. Kemudian, apabila seseorang meyakini bahwa barang tersebut dengan sendirinya memberikan manfaat dan memberikan mudarat, maka hal itu termasuk syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Semoga Allah SWT memudahkan saudara-saudara kita untuk meninggalkan perbuatan syirik yang sudah tersebar ini dan menjadikan ketergantungan hati kita dan mereka hanya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bertabarruk atau mencari barokah. Barokah adalah banyaknya kebaikan dan langgengnya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berbarokah, artinya zat yang banyak kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Dialah Allah yang banyak barokahnya, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Allah jugalah zat yang memberikan keberkahan atau kebaikan kepada sebagian makhluknya, sehingga makhluk tersebut menjadi makhluk yang berbarokah dan banyak kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil'alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan bagi manusia untuk beribadah
adalah rumah yang ada di Mekah yang berbarokah dan petunjuk bagi seluruh alam. Surat Ali Imran ayat yang ke-96. Ka'bah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara mendapatkan barokahnya adalah dengan melakukan ibadah di sana. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam yang berbarokah. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang berbarokah. Cara mendapatkan barokah dan kebaikannya adalah dengan melakukan ibadah di malam tersebut. Seorang ulama berbarokah dengan ilmunya dan dakwahnya. Cara mendapatkan berkahnya dan kebaikannya adalah dengan menimba ilmu darinya. Di sana ada barokah yang sifatnya dzatiyah, yaitu zatnya yang berbarokah, di mana barokah seperti ini bisa berpindah. Barokah jenis ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul. Oleh karena itu, dahulu para sahabat Nabi SAW bertabarruk dengan bekas air wudhu beliau, rambut beliau, keringat beliau, dan lain-lain. Sepeninggal beliau SAW, mereka tidak melakukannya terhadap Abu Bakar dan Umar dan para sahabat mulia yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa ini adalah kekhususan para nabi dan rasul. Meminta barokah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang disyariatkan. Adapun meminta barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab yang tidak disyariatkan, seperti mengusap dinding masjid tertentu atau mengambil tanah kuburan tertentu dan lain-lain, maka ini termasuk syirik kecil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.